Jumpa lagi bersama Kak Lucy dengan Kak Devi dan Kak Jessica. Halo. Ya, kita sudah sama-sama siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tentunya adik-adik sudah siap juga kan? Yuk kita bangkit berdiri, kita akan beribadah, kita tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah siap untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berikan hati kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai tubuh kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Kami berserahnya kepada Tuhan dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyikan sama-sama pujian betapa baiknya Yesus Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Yuk semua berdiri. Betapa baiknya Yesus Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Yesus Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Yesus Tuhan, betapa baiknya Yesus Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita sudah banyak memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Yuk sikap doa yang baik, semua menyanyi ya, dengan tutup mata. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, di bahasanya kami akan mendengarkan rahasia firman Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Urapi hati kami, urapi pendengaran kami. Supaya setiap firman yang Tuhan tabur hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Amin. Tapi boleh tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan Haleluya. kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Berjumpa lagi dengan Kak Hilda hari ini. Kakak sangat senang sekali kakak bisa bertemu kalian lagi setelah sekian lama ya kita nggak jumpa. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian semuanya sehat, kalian semua dalam keadaan yang baik. Jangan lupa yang harus diingat bahwa Tuhan Yesus selalu baik dari dahulu sampai selamanya. Yuk kakak ajak untuk adik-adik mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa sejenak ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah dan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan sertai setiap kami. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan bisa kami tanam di hati kami dan kami bisa melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita siap belajar firman Tuhan hari ini adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita tentang kejadiannya. Adik-adik bisa baca, ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perikopnya tentang perumpamaan tentang talenta. Oke. Kakak mau menjabarkan dulu, mau menceritakan. Jadi, suatu kali Tuhan Yesus itu sedang mengajar murid-muridnya dengan bercerita ada seorang tuan yang ingin berpergian ke luar negeri dan dia memanggil hambanya atau pegawainya untuk mengembangkan talenta yang dimiliki oleh tuannya. Ada 3 hamba ya adik-adik. Kalau zaman dahulu talenta itu terbuat dari emas atau perak, seperti uang yang nilainya itu sangat berharga sekali. Jadi ketika tuannya sudah memanggil ketiga hambanya, tuannya ini bagikan ke satu-satu. Yang pertama, hamba pertama mendapatkan 5 talenta. Hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Oke. Mungkin adik-adik bilang, "Loh, Kak, kok tuannya nggak adil sih? Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada hanya yang dapat 1. Pasti kalian berpikir seperti itu ya. Tapi kalian jangan salah. Tuannya itu cukup adil. Karena bukan soal jumlah yang diberikan kepada hambanya, tetapi tuannya itu mengenal hamba-hambanya, mengenal kemampuannya. Jadi talenta itu diberikan sesuai dengan kemampuan hambanya. Hamba yang pertama dia mampu menerima 5 talenta. Hamba yang kedua mampu menerima 2 talenta. Hamba yang ketiga mampu menerima 1 talenta. Tuannya mengerti dan mengenal. Jadi dibagi sesuai dengan porsi kemampuan masing-masing seorang hamba tersebut. Sudah dibagikan, akhirnya tuannya ini berangkat. Pergilah dia ke luar negeri, tuannya berangkat. Setelah tuannya berangkat, hambanya ini senang sekali, semangat dia untuk mengembangkan talenta yang sudah diberikan sama tuannya. 2 hamba ini semangat, dia lari, dia mau mengembangkan talenta yang diberikan sama tuannya. Kecuali hamba yang 1 yang mendapatkan 1 talenta, dia pergi, malah tidak begitu semangat. Beda dengan 2 hamba yang semangat ini. Dia pergi, dia menggali lubang dan menyimpan talenta tersebut di dalam tanah. Akhirnya setelah sekian lama, tuan itu kembali dan mengadakan perhitungan kepada setiap hamba-hambanya tadi. Lalu hambanya yang menerima 5 talenta berkata, "Ini tuan, talenta yang sudah kau berikan, aku membawa keuntungan 5 talenta." Jadi yang tadi dikasih 5, dia bawa 5 lagi. Total yang dia punya adalah 10 talenta. Oke, diterima sama tuannya. Yang kedua, hamba yang menerima 2 talenta, dia bilang, "Ini tuan, talenta yang sudah
engkau percayakan, aku mengembalikannya dengan keuntungan 2 talenta. Akhirnya hamba yang punya 2 talenta tadi punya 2 lagi, jadi menjadi 4 talenta totalnya. Dari kedua orang tersebut, kedua orang hamba itu, mereka menyerahkan 2 kali lipat yang diserahkan oleh tuannya. Yang tadi 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Oke. Kata tuannya kepada hambanya, tuannya bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuannya berkata seperti itu. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dengan perkara yang besar. Mari ikutlah aku dan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan tersebut. Gitu. Wah, adik-adik, ternyata kalau kita mau mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan, itu ada berkat yang luar biasa, ada berkat yang besar bagi orang yang bisa diandalkan untuk mengembangkan talenta tersebut. Orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan, dan dia setia mengembangkan talenta, itu ada berkat yang besar sekali buat mereka. Akan diberi kepercayaan juga yang besar. Tetapi giliran hamba yang menerima 1 talenta, dia berkata, Tuan kejam, mau menuai tapi tidak menabur, mau memungut tetapi tidak menanam. Karena itu aku takut. Hamba yang punya 1 talenta itu ketakutan, aku takut, dan menyembunyikan talenta tersebut di dalam tanah. Terus hambanya ngasih, ini Tuhan, aku kembalikan 1 talenta yang Tuhan sudah beri. Begitu. Waduh, hambanya itu menuduh tuannya tidak bekerja, tapi maunya untung sendiri. Kan tadi hamba yang satu tadi kan bilang begini, Tuan kejam, tidak mau menuai tapi tidak mau menabur, mau memungut tapi tidak mau menanam. Hamba yang membawa 1 talenta itu berkata seperti itu. Dia berkata bahwa tuannya itu kejam. Akhirnya setelah dikembalikan talentanya, ketika tuannya itu dengar, padahal tuannya itu baik sekali loh adik-adik. Dia mau mempercayakan hartanya kepada hambanya. Harta itu harta yang sangat berharga, bukan main-main. Dia benar-benar mau mempercayakan kepada hambanya itu demi kebaikan hambanya. Lah kok malah hambanya ini malah berkata tuan itu kejam dan tidak mau bekerja. Hambanya berkata seperti itu. Akhirnya maka ya marah tuannya. Tuannya marah ketika dikatakan seperti itu oleh hambanya. Dia bilang, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Tuannya berkata seperti itu. Seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang mau mengembangkan talenta, supaya talentanya itu bisa berkembang. Tuannya berkata seperti itu. Dia marah sama hambanya tadi. Kalau gitu sebenarnya uangku ini, talentaku ini gak akan aku kasih ke kamu. Talenta ini gak akan kasih ke kamu. Aku mau kasih ke orang lain aja yang bisa mengembangkan. Karena ketika dikasih ke hamba yang terima 1 talenta tidak dikembangkan, malah disimpan. Tuannya marah. Kemudian talentanya diambil dan diberikan kepada orang yang memiliki 10 talenta. Dan tuannya sangat marah karena hamba yang malas dan jahat itu tidak mau bekerja. Akhirnya
tuannya memasukkan hamba itu ke dalam ruangan yang paling gelap. Tuannya berkata, kenapa kok Tuhan itu bisa bilang bahwa hamba tersebut adalah hamba yang jahat dan malas? Ada sebabnya adik-adik. Padahal hamba tersebut juga tidak mencuri. Hambanya juga mengembalikan talenta yang diberikan kepada tuannya. Tapi menurut tuannya, hamba ini jahat karena hidupnya tidak sesuai dengan rencana tuannya yang untuk menjadi berkat buat banyak orang. Hidupnya tidak berguna akibat kemalasan untuk mengembangkan talentanya. Makanya tuannya bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Seperti itu yang dikatakan tuannya. Kalau adik-adik sudah dengerin cerita kakak tadi, kalau zaman sekarang itu talenta itu seperti bakat, kemampuan, kelebihan yang adik-adik punya saat ini. Jadi setiap orang itu memiliki talenta masing-masing yang Tuhan beri buat adik-adik. Ada yang punya 5, ada yang punya 2, ada yang punya 1 bakat. Tuhan tahu setiap talenta, setiap kemampuan yang adik-adik miliki. Jadi Tuhan pasti kasih talenta. Semua orang pasti punya talenta. Untuk jumlahnya memang macam-macam ya adik-adik, ada yang bermacam-macam. Tapi kalau ada yang jumlahnya lebih banyak, kalian tidak boleh iri satu dengan yang lainnya, ya. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengenal setiap adik-adik. Jadi Tuhan tahu porsinya adik-adik itu talentanya di mana. Tuhan percayakan seperti itu kepada adik-adik. Jadi setiap kita harus bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sama seperti hamba yang kedua tadi, ketika diberikan tanggung jawab oleh hambanya, dia menggunakannya dengan baik. Sama, adik-adik juga harus melakukannya demikian rupa. Apa yang kita miliki, kita harus mengembangkan bakat yang Tuhan sudah beri, sehingga hal itu mampu untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup adik-adik atau di hidup kakak juga. Jadi kalau adik-adik punya talenta, caranya harus belajar terus, harus dilatih terus, harus dikembangkan terus, supaya nantinya itu akan menjadi berkat. Bukan cuma buat adik-adik berkatnya, tapi berkatnya bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di dekat adik-adik. Jadi contohnya misalnya adik-adik suka punya bakat menari. Kalian aku suka menari nih, aku punya kemampuan. Kalian harus latih, kalian harus belajar senantiasa, terus dikembangkan. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa menjadi penari yang hebat. Ada lagi, Kak, aku dikasih Tuhan talenta untuk bermain musik, main gitar. Nah, kalian harus latihan terus, belajar terus, dikembangkan. Yang dari awalnya cuma bisa main kunci C, sekarang bisa main di segala kunci ABCD, nah kayak gitu. Kan akhirnya jadi berkat. Kalian bisa buat pelayanan, kalian bisa buat apapun itu ya kan, jadi berkat buat kalian dan orang-orang sekeliling kalian ya. Setiap talenta yang dikembangkan dengan baik dan setia dan yang pasti berguna, Tuhan Yesus pasti akan senang. Tuhan akan bangga sama kalian karena kalian sudah mau mengembangkan, kalian sudah mau bertanggung jawab, sudah mau melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kalian semua ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah tetap semangat ya, jangan pernah putus asa, terus berlatih, kembangkan dan latih terus, pasti nanti ada hasilnya ya adik-adik. Semuanya tetap, kalau semuanya sudah berhasil,
Sudah bisa diingat-ingat, semuanya hanya untuk adik-adik kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi talenta, kita yang melakukan dan bertanggung jawab, kembalinya juga kepada Tuhan. Gitu adik-adik ya. Oke, sekian dari cerita kakak. Kita mau berdoa bersama-sama, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kalau kami tahu Tuhan, setiap kami memiliki sebuah talenta, kami mau kembangkan terus, kami mau latih terus, supaya talenta yang kami miliki Tuhan bisa berguna dan menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami supaya kami terus tekun dan kami bisa sabar Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. Happy Sunday. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita waktunya berdoa. Kak Lucy mau berdoa Bapak kami bersama adik-adik dan sekalian Kak Lucy doa berkat. Yuk, sikap doa yang baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau